Pak, saya Ridwan dari Bekasi. Jauh perjalanan. Jauh, alhamdulillah. Tadi sempat macet juga di Bekasi itu, karena Bekasi kan macet terus panas juga kan. Gimana kabarnya sekarang? Alhamdulillah sih hari ini sehat walafiat, baik-baik aja. Keluarga gimana? Pada sehat semua? Keluarga alhamdulillah, orang tua sehat, saudara-saudara pada sehat. Kamu tahu kamu datang sini ada dorongan apa motivasi sehingga kamu bisa datang ke sini tempat ini? Sebenarnya saya datang ke sini bukan tanpa alasan ya. Manggilnya siapa ya? Pak apa boleh? Serah enaknya Mas aja, mau manggil saya Mas juga nggak apa-apa, Bapak juga nggak apa-apa. Mungkin manggilnya Pak aja ya. Jadi apa namanya Pak? Karena mungkin saya sering lewat depan sini ya. Jadi ngelihat gitu ada pelang konseling gitu kan. Mungkin itu sih yang membuat saya kesini. Yang membuat saya kesini adalah karena saya dulu pernah punya suatu tragedi yang membuat saya trauma sampai saat ini gitu Pak. Jadi makanya kayak udah pernah cerita sama teman orang tua gitu, tapi masih ada rasa-rasa Trauma. kayak gitu Pak. Jadi masih ada yang belum selesai lah kayak gitu. Kalau begitu emang trauma apa sih yang mengakibatkan kamu seperti ada kecemasan panik gitu? Jadi ini bermula dari waktu tahun 2024 Pak. Jadi 2024 kebetulan saya kan anak pramuka ya Pak ya. Iya. Jadi kita itu waktu itu ada satu kegiatan Pak. Saya kan dari Bekasi. Kegiatannya itu kebetulan ada di Cibubur. Itu ada di Cibubur. Nah, saat untuk sampai ke tempat kegiatan itu, waktu itu saya dan teman saya itu berinisiatif pergi menggunakan motor. Nah, kita tuh dari mulai malamnya itu kita nyiapin kan buat kegiatan besok kegiatan ya siap-siap lah segala barang kayak packing lah pakaian, sampai nggak biasa tuh sampai tengah malam jam 1 jam 2-an lah gitu kan. Sementara jam 5 tuh kita udah harus berangkat lagi karena kita mengejar waktu agar tidak ketinggalan, tidak terlambat lah sampai sana. Tidak subuh. Nah, setelah pagi kita berangkat tuh aman aja sih Pak. Waktu itu jalurnya itu kan dari Bekasi, lewatnya itu Bantar Gebang Pak. Bantar Gebang itu kan banyak truk besar ya, truk besar, dan mungkin karena waktu itu tidurnya kurang, jadi saat itu saya yang bawa motor, jadi fokusnya saya mungkin ngejar waktu, jadi kayak fokusnya berkurang gitu kan, terus bisa mengejar waktu, fokusnya kurang karena tidurnya itu kurang Pak. Jadi waktu itu kejadian saya ngebut Pak, dari Bekasi kita ngebut, tiba-tiba di depan itu ada mobil yang mendadak, saya ambil kiri dan ternyata di kiri itu ada jalanan rusak. Nah, jalanan rusak, kami jatuh lah berdua, dan yang bikin saya trauma itu teman saya itu tidak bisa diselamatkan karena dia itu kelindes oleh mobil di belakang saya gitu Pak. Jadi sampai saat ini saya masih belum lupa dengan kejadian itu, karena kan saya yang bawa motor ya kan, terus teman saya yang dibonceng itu tidak bisa diselamatkan seperti itu Pak. Terus jadi trauma aja gitu Pak, trauma. Waktu itu sempet gak berani bawa motor jauh-jauh Pak, akhirnya ya di sekeliling rumah aja. Terus mulailah sedikit-sedikit karena cerita dengan orang tua
mulai berani lah sedikit-sedikit. Tapi yang saya sampai saat ini trauma adalah saya masih kepikiran keingatan bos saya, dan saya masih belum apa ya, karena waktu itu kita berangkat pakai baju pramuka, jadi kayak setiap pakai setiap ingat setiap ada orang pakai baju pramuka tuh saya langsung keinget teman saya dan sedih gitu pak rasanya gitu kan, walaupun ya orang tuanya nggak nuntut apa apa dan ini pure kecelakaan, jadi kayak tapi tetap aja namanya masih kebayang. namanya teman pak boncengan untuk berangkat, tapi ternyata takdir berkata lain gitu nih, apa namanya, teman saya nggak bisa diselamatkan gitu pak. Pada saat itu kejadian itu teman kamu sempat dibawa ke rumah sakit apa? Sehabis kita jatuh, apa namanya, ketabrak. Jadi teman saya itu jatuhnya jatuh terus berusaha bangun, baru itu pak ketabrak gitu kan, ketabrak mobil karena mungkin di belakangnya juga ngebut kali ya. Nah setelah ketabrak itu sempet beberapa menit di lokasi dulu pak, baru Dievakuasi. baru dievakuasi dan dibawa ke rumah sakit, dan keadaannya itu sudah tergeletak gitu pak, tergeletak itu. Jadi ini mobil terus saya ambil kiri, ternyata di situ ada lubang. Nah, teman saya jatuh di situ, saya mental kayak gitu, pinggir. Dari belakang ada mobil. Nah iya, di belakang ada mobil seperti itu pak. Jadi yang membuat kamu trauma itu masih kepikiran ketika saat pakai baju pramuka. Ya. Ketika saya pakai baju pramuka, sebenarnya sih sampai sekarang nggak mau ya pakai baju pramuka, dan kalau melihat apa namanya, orang-orang tuh pakai baju pramuka tuh situ Kebayang. langsung keinget dan Dengan teman-teman. dan apa ya namanya, punya rasa bersalah yang Ya. besar gitu loh pak. Karena pada saat itu kamu yang mengendari motor itu. Betul betul pak, kayak gitu. Karena kan gimana ya pak ya, namanya teman terus sampai meninggal dunia gitu kan. Pasti itu hal yang wajar untuk kamu trauma, apalagi teman kamu itu sampai meninggal dunia kayak gitu. Namanya di jalan tuh ya, kalau kita nggak tetap kayak ditabrak tuh, satu sisi emang udah kejadian, mau gimana kan gitu. Nah sekarang kamu itu ada gak hal-hal trauma itu, maksudnya kamu setiap hari apa dalam mimpi gitu, Sebenarnya selain yang tadi baju pramuka itu ya? kadang sih kalau apa ya pak, kadang kan kalau pokoknya setiap pergi dan pokoknya sih pak, lihat mobil gede-gede gitu pak, tuh udah kayak saya tuh kayak lemes aja bawaannya, bawa motor tuh kayak lemes gitu pak. Terus kalau ada orang melihat aku bilang aku tuh jadi keingetan saya kayak gitu. Itu sih maksudnya hampir hampir apa ya, hampir setiap hari sih, dan itu mengganggu pikiran saya pak. Biar lebih enak lagi, minum dulu deh, Oh iya pak. biar lebih enak lagi, santai aja ya ceritanya. Oh iya baik, Nah, terima kasih pak. ya silakan. Iya pak, terima kasih. Saya minum ya pak. Iya. Biar dia aja lah, biar ada bukan lebih lanjut lagi, jadi sehingga kita bisa mengidentifikasi masalah itu. Nah dari trauma itu kan kita kan harus mencari takdir, dan itu mungkin ya sudah jalannya takdirnya di situ gitu. Jadi buat perhatian kamu juga untuk lebih berhati-hati lagi di jalan, mengkondisikan waktu seperti itu. Terus ada gak hal yang ingin kamu ceritakan lagi? Mungkin itu aja sih pak, maksudnya karena itu ya yang mengganggu aktivitas keseharian saya, jadi kayak kemana-mana tuh jadi takut gitu pak, karena kan ya punyanya cuma motor
motor gitu, jadi kayak dengan kejadian itu jadi kayak takut gitu ke jauh-jauh, pergi jauh-jauh tuh, dan ke jalan gede tuh kayaknya takut banget kayak gitu sih. Coba lah tarik nafas dulu. Biar lu tenang. Nah, dalam hati ucapkan itu udah akhirnya saya kelas dan enggak, saya akan bangkit lagi terhadap hal seperti ini gitu, untuk melampaui jalan ke depan seperti apa, untuk lebih berhati-hati lagi di jalan. Buat perhatian kita juga di jalan itu seperti itu. Nah, hal-hal itu juga kamu harus ya melupakan lah, emang udah takdirnya seperti itu kan gitu. Ya sebenarnya sih orang tuanya pun kayak Ya, gitu bilang terima aja. maksudnya orang tua juga terima, cuman ya masih berasa bersalah aja sih, karena ya mungkin karena saya mikirnya gara-gara saya ini semua terjadi gitu. Ya memang betul, cuma kan yang udah takdirnya seperti itu, kita mau buat apa gitu kan. Kita juga udah berusaha semaksimal mungkin untuk setelah kejadian ini kita langsung memulai evaluasi seperti itu. Jadi intinya saya harus apa ya, terima 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 yang udah terjadi, ya udah kita tinggal bagaimana saya menghadapi kehidupan selanjutnya aja. Dan ini juga bisa buat jadi bahan edukasi ke teman-teman kamu, apakah itu di komunitas motor, di teman-teman pramuka kamu yang lain, kepannya edukasi agar lebih berhati-hati lagi dalam berkendara gitu. Baik Pak. Selanjutnya gimana perasaannya setelah bercerita semua? Sekarang sih maksudnya alhamdulillah jadi lebih apa ya, lebih tenang aja gitu Pak, karena emang ya mungkin itu semua udah takdir, dan Iya betul. dan ya udah maksudnya mau sampai kapan gitu saya jadi nggak berani gitu kan, dulunya tuh ya nggak berani kesana kemari, tapi karena kejadian itu jadi nggak apa ya, jadi takut mau kemana-mana. Tapi karena ya betul kata bapak bilang, yang namanya yang sudah terjadi ya biarin aja gitu, mungkin jalannya seperti itu. Kira-kira dari angka 1 sampai 10 perasaan kamu di angka berapa? Sebelum kamu cerita dan setelah kamu cerita ini. Sebenarnya sih 4 ya Pak, maksudnya sebelum cerita tuh jujur itu 4 lah, karena masih kepikiran dan sedih aja gitu. belum bisa rimain, oh Iya, masih menyalahkan diri sendiri aja gitu Pak. sendiri. Sekarang karena ya mungkin itu benar kata bapak tadi, takdir ya, Iya, jadi betul. sekarang tuh bisa lebih tenang, mungkin sekarang tuh di angka 8 lah. Alhamdulillah berarti ada kenaikan dari situasi kamu, keadaan kamu, kecemasan kamu. Kan namanya ada 3 perkara: rezeki, jodoh, dan maut. Dan itu yang sudah ditetapkan sama Yang Maha Kuasa. Jadi ya setiap kehidupan kita yang ini, rezeki, jodoh, maut. Nah maut itu kan yang udah ditetapkan, ya kita harus terima. Kita juga nggak tahu maut itu kapan datangnya, mungkin wasilanya seperti itu. Jadi ya harus terima apa adanya, legowo kalau bahasa Jawa ya. Asal orang Jawa kan? Saya orang Bekasi sih Pak. Orang Bekasi. Iya. Tapi dipanggil Mas gak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Jawa juga sih Bekasi ya. Jawa Barat. Jawa Barat. Iya. Akang harusnya. Akang ya. Iya. Ya namanya kita kan baru kenal ya. Nggak apa-apa Pak. Ya, biasa dipanggil Mas juga sih. Ya, mungkin bisa kali kamu kalau misalkan ada hal-hal yang ini bisa kesini lagi, nggak apa-apa, komunikasi lagi sama saya nggak apa-apa. Kita atur jadwalnya aja nanti. Kalau misalkan masih belum ini banget kan, tadi masih di angka 8 nih, nanti kita akan capai ke angka 10, ke memastikan keadaan kamu udah benar-benar Baiklah. baik.
sih kalau itu.